Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Aan Azad. Salam sepak bola. Guys, 14 pertandingan, 14 kali harapan diuji, semangat digerus, dan nama Venezia nyaris tenggelam dalam bayang-bayang degradasi. Tapi sore itu langit di kota Venezia seketika berubah. Venezia bangkit. Puasa kemenangan selama hampir 4 bulan akhirnya terhenti oleh perjuangan tak kenal lelah oleh JIZ dan kawan-kawan. Oh iya guys, sebelum melanjutkan menonton video ini, kalian bisa temukan produk favorit kalian. Ada jersey timnas dan masih banyak sekali produk favorit kalian. Linknya ada di deskripsi. Buruan, harganya sesuai isi kantong kalian loh. Ini bukan hanya 3 poin, ini adalah perlawanan terhadap prediksi banyak pihak yang mengatakan Venezia tak akan bertahan di Serie A. Di tengah-tengah masa kelam, satu kalimat menggema dari Bang Jay, "We are not finished." Dan hari ini kata-kata itu menjelma menjadi senjata, sebuah pembuktian bahwa Venezia belum mati, bahwa mereka masih punya nyawa, masih punya taring, dan yang paling penting mereka masih punya harapan. Kini jarak menuju zona aman mulai terpangkas. Langkah kecil tapi berarti. Ini bukan soal posisi di klasemen. Ini soal keyakinan yang Bang Jay tanamkan untuk para supporternya. Tentang sebuah tim yang memilih untuk berdiri ketika semua orang mengira mereka akan tumbang. Iya, Venezia belum selesai, mereka seperti baru saja memulai babak kebangkitannya. Dan inilah kisah seorang kapten bernama JIZ. Sosok kapten yang tak lari saat kapal mulai karam, padahal sebuah pelabuhan megah telah terbuka lebar untuknya. Tapi ia memilih tetap tinggal, bukan karena tak bisa pergi, tapi karena hatinya masih untuk Venezia. Ia tahu kapal itu rapuh, tapi selagi masih ada layar yang bisa dikibarkan, ia akan terus berjuang. Karena bagi Bang Jay, setia dalam badai lebih mulia daripada nyaman dalam pelarian. Ya, harapan untuk mempertahankan Venezia tetap di Serie A belum benar-benar hilang. Mungkin sempat redup, sempat goyah, tapi sekarang mulai terasa lagi. Venezia perlahan-lahan mendekat ke zona aman. Hanya 2 poin yang memisahkan mereka dari list di peringkat 17. Dan mimpi untuk bertahan di Serie A masih hidup. Tapi malam itu bukan cuma soal klasemen, bukan juga soal statistik. Ada sesuatu yang lebih dalam terjadi setelah pertandingan, yang berkesudahan 1-0 untuk kemenangan Venezia atas Monza sore itu. Jay sang kapten tidak hanya berdiri dari kejauhan. Ia tak hanya melambaikan tangan lalu berjalan ke ruang ganti. Ia datang mendekat langsung ke arah supporter, ke arah mereka yang selama ini terus bernyanyi. Meski tim kesayangannya berkali-kali diuji, Itzes tak membuat jarak. Ia tak menempatkan dirinya bak seorang bintang. Walau semuanya tahu hari ini tim-tim besar di Serie A sedang mengincar sang kapten. Dan dari situ terjadi momen sederhana tapi luar biasa. Supporter menyambutnya bukan hanya sebagai pemain, tapi sebagai bagian dari mereka, sebagai sosok yang mereka percaya dan cintai. Di saat banyak orang mungkin akan memilih pergi, Jay tetap bertahan. Padahal di kejauhan kapal yang lebih besar dan mewah sudah menunggunya. Tapi ia memilih tetap di sini bersama Venezia, di tengah badai bersama mereka yang belum menyerah. Dan dari momen itu kita tahu Jay bukan hanya seorang kapten, dia adalah bagian dari jiwa klub ini. Dan selama dia masih di sini, kita tahu cerita Venezia belum berakhir. Kemenangan itu terasa sungguh spesial. Kemenangan yang bukan hanya soal 3 poin, tapi sebuah pelukan hangat bagi para supporter yang selama ini terus berdiri meski diterpa badai. Dan meski bukan Jay yang mencetak gol kemenangan malam itu, para supporter tahu siapa sosok yang paling mendapat sorakan paling lantang. Mereka tahu siapa pahlawan sejati dari tim ini. Jay sang kapten, pemimpin yang tak pernah berpaling, sosok yang terus berdiri ketika banyak orang mulai ragu kepada Venezia. Supporter Venezia memberikan penghormatan setinggi langit.
Mereka tahu jika tim ini masih punya harapan untuk bertahan di Serie A. Itu adalah karena satu alasan, karena kapten mereka belum menyerah. Jai masih ingin terus berjuang, masih ingin mati-matian mempertahankan kapal tua ini dari karang. Di saat klub-klub lain sibuk mendatangkan amunisi baru, Venezia justru kehilangan banyak satu persatu pemain mereka dilepas, dijual ke tim yang lain. Tapi ada satu hal yang tidak tergantikan, tembok Venezia itu masih di sana. Tembok pertahanan yang membuat lawan tak bisa sembarangan saat berhadapan melawan Venezia. Dan supporter tahu itu. Mereka paham betul bahwa nyawa tim ini bukan di papan skor, tapi di jiwa pertahanannya, di sosok kapten yang memilih untuk setia. Dan mereka yang memeluk Jai malam itu bukanlah supporter biasa. Mereka bukan pencari sensasi, bukan pengumpul foto untuk galeri. Mereka adalah wajah asli dari supporter Venezia, bertubuh besar, penuh tato, pandangannya tajam mirip seperti preman penguasa kota. Tapi justru dari merekalah terpancar cinta yang paling tulus untuk klub ini. Mereka tak banyak bicara, tapi lewat pelukan itu mereka berkata, "Kami bersamamu kapten." Mereka tahu selama JIZ masih berdiri di Venezia belum akan tumbang. Merekalah wajah supporter yang sebenarnya, bukan yang hanya hadir saat menang, bukan yang bersorak hanya pada saat pesta, tapi mereka yang tetap berdiri, tetap bernyanyi bahkan saat langit di atas Venezia tampak jadi langit paling kelam. Supporter seperti ini tak butuh trofi untuk mencintai. Mereka tahu caranya mengapresiasi. Mereka paham betapa kerasnya musim ini berjalan. Venezia bukan hanya digempur oleh para raksasa Serie A, tapi bahkan tim papan bawah pun kadang membuat mereka terseok. Kualitas lini tengah dan depan yang timpang membuat setiap laga terasa seperti perang tanpa perlengkapan. Namun meski tertatih, mereka tak pernah kehilangan kehormatan. Dan para supporter tahu persis siapa sosok yang menjadi benteng terakhir dari kehancuran. Mereka sadar ada bisik-bisik yang mulai menggema di tanah Italia. Begitu banyak rumor transfer, begitu banyak ketertarikan dari tim-tim elit Serie A yang mulai melirik ke arah kapten mereka. Tapi percayalah, JIZ tak tergiur itu semua. Karena dia adalah pahlawan sejati Venezia yang sesungguhnya. Ngomong-ngomong soal timnas U17, udahin ya kesedihan kalian. Karena Erick Thohir sudah siapkan 4 pemain diaspora untuk melengkapi skuad timnas U17 yang akan comeback dengan belajar dari pengalaman kalah yang tak wajar dari Korea Utara kapan hari. Dan ini calon pemain diaspora yang sudah dipersiapkan untuk membela Indonesia. Pertama ada Vicky Müller Latu Perisa, umurnya masih 16 tahun. Dan dia berposisi sebagai center back dengan tinggi 180 cm serta kini rutin main untuk William U17. Müller tentu bisa jadi tambahan kekuatan untuk memperkokoh lini belakang. Yap, Müller sendiri diketahui mempunyai darah Indonesia dari kakek sisi ibu, yang mana kakek dari pihak ibu kelahiran Harya Saparua Maluku Tengah dan kakeknya memiliki famili Maluku bernama Latu Perisa Müller. Diketahui telah mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia dan dia berminat membela Indonesia jika federasi membutuhkan. Terlebih dia juga tahu timnas U17 lolos Piala Dunia. Jadi jika memang dibutuhkan dan bisa, dia sangat terbuka karena biar gimana pun Müller masih merasa jika ia punya ikatan yang kuat dengan Indonesia. Berikutnya ada Adam Alexander Breton, dikutip dari Football Indonesia. Pemain 14 tahun itu lahir di Batam dan ibu kandungnya lahir di Dumai, Riau. Sedangkan ayahnya berasal dari Haugesund, Norwegia.
Saat ini keluarganya berada di Batam dan pemain yang bisa main di nomor 10 dan winger kanan itu tercatat bermain untuk klub Akademi IL atau Torvastad IL. Klub Akademi Avatnes IL atau Torvastad IL merupakan klub akademi gabungan dari dua klub. Jadi Adam bisa berpindah-pindah saat latihan. Dan memang kompetisi di akademi di Norwegia itu terpisah dengan kompetisi kasta klub profesional atau klub senior. Jadi ya itu hal yang normal di sana. Selanjutnya ada Noah Steenbergen, penyerang 15 tahun ini yang kini main di CSV 28 dari usia 5 tahun hingga sekarang. Yap, Noah memiliki darah keturunan Indonesia dari ibu kandungnya yang berasal dari Bandung. Walaupun sayangnya Noah dan ibunya sudah tidak punya paspor Indonesia alias hanya paspor Belanda, tapi nggak apa-apa mengingat ini anak masih sangat muda. Jadi prosesnya nggak akan ribet. Lagi pula meskipun umurnya masih 15 tahun, dia merupakan salah satu penyerang yang potensial dengan tinggi 180 cm. Selain itu, Noah juga punya speed serta finishing yang mumpuni bagi pemain seusianya. Dan itu terlihat dari beberapa momen cara dia mencetak gol yang mana ia tampak tenang terutama ketika 1-1 dengan kiper. Itulah kenapa Noah akan jadi aset penting bagi penyerang timnas Indonesia andai memperkuat Garuda di Piala Dunia U17 nanti. Yang keempat, Miles Matthijs de Vries, wonderkid FC Utrecht yang baru berusia 14 tahun. Dikutip dari OneFootball, Miles adalah pemain yang memiliki garis keturunan Indonesia dari ayahnya yang mana sang nenek dari pihak ayah adalah 100% asli orang Indonesia yang lahir dan tinggal di Surabaya. Memiliki tinggi 173 cm dan berposisi sebagai sayap kanan dengan kaki dominan sebelah kiri. Miles dinilai punya kemampuan yang dinilai mirip dengan Milano Jonathan dan akan menjadi sebuah keuntungan besar bagi Coach Nova karena sejauh ini di timnas U17 belum ada pemain winger dengan kaki kiri yang punya kemampuan cutting inside yang baik. Yap, bagi Miles sendiri dia mungkin bisa mencontoh seorang Matthew Baker yang tegas menolak Australia untuk Indonesia, di mana Baker sangat tahu kalau prospek timnas Indonesia saat ini sedang berkembang ke arah yang bagus. Ditambah dukungan supporter Indonesia yang begitu luar biasa membuat Baker sangat jatuh hati untuk kemudian bisa tampil habis-habisan membela Panji Ibu Pertiwi. Dan Indonesia bisa dibilang beruntung punya pemain sepertinya. Karena biar gimana pun Baker yang masih berusia 15 tahun kini udah rutin main di Melbourne City U23. Yang mana artinya ia harus melawan pemain-pemain yang umurnya jauh di atasnya. Nah, dari pengalaman Baker kembali lagi ini bisa jadi pertimbangan bagi Miles untuk memilih Indonesia. Apalagi timnas U17 so pasti main di Piala Dunia. Sedangkan Belanda enggak. Jadi apabila ia gabung dan main bagus maka secara simbiosis mutualisme ia juga akan mendapatkan imbas yang bagus buat karirnya ke depan. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video gua selanjutnya. Salam sepak bola.